khusus yang ini Anda menyikatnya seperti apa? Klinik aborsi yang Anda melakukan penyamaran, saya ingin tahu detail ceritanya. Jadi lakukan penyelidikan, kemudian saya sudah bisa menduga kuat betul. Ternyata klinik itu setelah menjelang waktu-waktu hendak saya lakukan langkah pengamanan selalu tutup. Kemudian saya mengambil keputusan untuk saya tidak pulang. Jadi pagi hari itu setelah sekian minggu saya tidak pulang-pulang, saya tinggalin ruang saya di atas, saya ke bawah, ada anggota yang di piket itu lihat saya tergesa-gesa, saya ke mobil, kemudian saya ngumpet dulu di belakang mobil, buka pintu mobil pelan-pelan dari samping, kemudian saya ganti di dalam mobil. Setelah itu saya keluar lagi, sudah tidak ada yang memperhatikan saya. Anda sudah menyamar? Sudah dengan tampilan di lapangan untuk menuju objek. Setelah itu sampai ke depan halaman polsek, ada tukang bubur yang lewat, saya ajak ngomong, kemudian ya saya jadi jadi temannya lah, jadi temannya. Ya berdua lah, dorong gerobak bubur ayam itu dulu. Sampai di jalanan gede dekat klinik, saya tinggalin. Ada aktivitas masyarakat di situ di pasar. Ya saya ganti lagi di situ. Ada pakaian yang saya siapin lagi, saya ganti lagi di situ. Jadi 3 kali saya siapin baju. Di situ saya belanja dulu, beli taplak meja, beli keset, beli sapu, beli sayur, beli apa ya layaknya ibu-ibu rumah tangga biasa. Setelah itu menuju ke klinik aborsinya sendiri sudah ditutup. Portalnya belum dibuka, jadi saya mesti menunggu. Tapi kan saya menunggu sekian belas menit sudah agak lama, ya sudah saya loncat aja itu portalnya, saya loncat, kemudian saya masuk, berjalan menuju klinik, kok tutup? Karena saya lihat biasa jam segitu buka, karena ini tutup. Rupanya sudah diakalin sama pemilik klinik. Akal apa lagi yang saya bikin? Oh ya, saya duduk dulu di tetangga depannya sambil batuk-batuk, memancing reaksi dari si penjaga pintunya. Ternyata setelah saya batuk-batuk, pakai syal, pakai jaket kulit gitu, terus pakai celana panjang, mual-mual, muntah-muntah layaknya ibu-ibu yang hamil, usia kandungannya masih hamil muda. Ya betul. Hitungan kesekian si satpamnya bukain pintu nemuin saya gitu, karena saya tutup gitu. Datang dia, Mbak mau berobat ya? Iya. Udah buka ya? Udah banyak kok di dalam pasiennya. Kaget saya, banyak kok, kelihatan sepi, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, saya masuk ke dalam sama satu anggota ini bisa saya percaya dia. Udah saya masuk ke dalam, isi buku dulu, daftar dulu sebagai buku pasien. Untung ada duit di situ, kenapa pakai bayar gitu. Terus ada duit di sini. Terus ini jadi suami saya duduk gandengan di situ. Daftar dulu gitu, KTP nggak bawa kan. Ya, kalau KTP pun saya KTP Polwan. Wah, mati saya udah. Tapi saya nggak mau tengok mukanya. Begitu kasih bolpen, kasih buku, saya anuin dulu duitnya, saya ambil, saya taruh duitnya di atas buku itu, saya isi. Ibu nggak mau fotokopi KTP? Enggak. Duduk gitu. Begitu duduk, rupanya setelah daftar pasien di situ harus melalui fase-fasenya. Jadi daftar dulu, tunggu nanti dipanggil, nego dulu mengenai harga. Tapi sebelum nego harganya mesti di USG dulu kandungannya. Karena dengan diketahui usia kandungan lewat mesin USG itu menentukan jumlah yang pasien bayar itu berapa gitu. Jadi usia kandungan dan kemudian itu semakin tua semakin tinggi biayanya. Semakin mahal gitu. Jadi waktu itu dia sambil nunggu dipanggil untuk proses periksa di mesin USG, tiba-tiba datang seorang wanita yang masuk, yang sudah saya kenal di Monas ketika itu, yang sudah diperkenalkan di Monas ketika saya di tim nego sebelum jadi Kapolsek. Begitu dia masuk, dia toleh ke kanan. Dia kaget, saya kaget, tersentak dua-duanya. Jadi saya sempat begini, dia juga kaget juga. Langsung saya lihat bergegas dia dengan bunyi kakinya. Saya tahu bahwa dia naik ke atas, kutak-kutuk itu. Saya naik ke atas, dokternya kabur. Ya saya buka jaket, buka segala kelengkapan undercover saya, tinggal kaos aja sama celana panjang. Saya
naik, saya kejar dia sampai di atas genteng. Kamu turun atau saya tembak. Kamu mati atau saya mati. Hanya dua. Sekarang menentukan di sini. Saya tahu. Biasa permainan semacam itu dia sudah punya anu yang kuat. Jadi saya harus siap. Mati saat ini atau mati kapan sama aja. Jadi Anda kemudian menangkap dokter yang melakukan praktek aborsi, Ya. Dan juga pemilik yang saat itu berada Ya, di selaku dalam. bidan juga. Dan satu bidan. Selaku bidan. Selaku bidan. Ya, bidan yang petugas USG. Dan sejak ditangkap, setelah itu klinik berhenti beroperasi sama sekali. Ya. Sendirian, tanpa senjata, melumpuhkan 5 orang warga negara asing. Ya. Sempat ada pergumulan atau Anda... Jelas itu, yang satu mau perkosa sebelumnya dulu, bujuk rayu kan.